Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Azhari dengan NIM 167 akan menjelaskan proyek kedua dari praktikum teori game. Di sini proyek yang dibuat yaitu CoinDash. Untuk CoinDash sendiri, di sini kita membutuhkan tiga buah objek yaitu player, koin dan juga kaktus. Dan di sini terdapat node main sebagai scene utama dari project game ini. Pada player di sini kita membutuhkan aset, di mana aset player ini akan menjadi animate sprite yaitu 3 buah, di mana hurt, idle dan run. Nah, untuk ketiga animation ini diberikan kecepatan sebesar 8 fps. Kemudian di sini terdapat collision shape, di mana ini berguna untuk memberikan batasan atau area untuk objek player sendiri. Kemudian pada scriptnya di sini terdapat function get input, di mana function ini untuk menggerakkan atau menerima nilai atau kecepatan dari objek player. Di sini terdapat velocity yaitu sebagai variabel penampung kecepatan. Di sini terdapat 4 buah input yaitu left, right, up, dan down, di mana masing-masing akan merubah nilai dari velocity. Ketika left dan right, dia akan merubah nilai velocity dari x, dan up down akan merubah velocity dari y sesuai dengan vektor yang ada pada ini. Kemudian di sini terdapat ketika velocity-nya panjang dari velocity lebih dari 0, maka velocity itu akan dilakukan normalisasi dikalikan dengan speed. Kenapa? Karena ketika player melakukan 2 buah input, yaitu misalnya ke arah right dan up, maka kecepatan velocity ini tidak akan sama dengan 1, akan membesar, sehingga harus dilakukan normalisasi. Kemudian di sini terdapat function proses, di mana function proses ini berfungsi untuk mengetahui posisi dari objek player, sehingga ketika menerima input dia akan memanggil get input dan melakukan perubahan posisi dari player, yaitu posisinya sesuai velocity dikali dengan delta, di mana posisi ini harus menggunakan function claim, karena function claim ini akan berfungsi untuk membatasi objek player agar tidak keluar dari screen yang sudah ditentukan. Kemudian di sini terdapat pengkondisian ketika velocity.length-nya lebih dari 0, maka animate sprite yang sudah dibuat, yaitu animasinya akan berubah ke run, dan dia akan berubah memanggil flip underscore h, function flip underscore h, ketika velocity.x-nya kurang dari 0, artinya arah dari gerakan player ke arah kiri, sehingga dia akan merubah dari kondisi atau posisi dari playernya. Jika selain dari itu, maka animasi dari player yaitu idle. Kemudian di sini terdapat function start. Function start ini akan berfungsi untuk mengetahui apakah scenes ini udah dimulai atau belum. Di sini juga terdapat function die, yaitu untuk mengetahui scenes dari player ini sudah selesai atau belum. Sehingga di sini terdapat melakukan set dari proses, yaitu ketika mulai bernilai true dan ketika selesai bernilai false, juga mengatur animasi untuk player tersebut. Kemudian di sini melakukan deteksi kolisi, yaitu untuk melakukan deteksi pada batasan tadi. Sebentar.
Nah, pada batasan yang sudah dibuat agar dapat mendeteksi apakah objek yang satu itu dekat dengan objek yang lain, sehingga di sini terdapat function on player area entered. Ketika memasuki area, maka ketika memasuki area coins, maka akan memanggil function pick up dan mengirim sinyal yaitu pick up, dan ketika obstacle maka akan mengirim signal hurt dan memanggil function die, sehingga since ini akan diakhiri, yaitu set prosesnya bernilai false. Kemudian untuk selanjutnya yaitu coin. Since coin ini terdapat animate sprite juga, satu buah animate sprite untuk menampilkan animasi dari coin ini. Juga terdapat collision shape untuk membatasi area coin. Terdapat twin dan juga timer. Nah, selanjutnya pada script coin ini membuat function pick up dan juga function ready, dan terakhir yaitu function on twin complete. Nah, ketika fungsi ini dipanggil, dia akan melakukan queue free yang artinya menghapus atau melakukan hide dari koin yang ada pada screen. Selanjutnya terdapat kaktus ini dia hanya menampilkan dan memiliki area collision shape, sehingga ketika player memasuki area ini dia akan game over atau die. Kemudian sekarang ke scenes main. Di scenes main ini mengatur tampilan background, kemudian player yaitu memasuki scenes player, koin container di mana koin container ini akan menampung koin yang sudah dibuat tadi. Jika di sini hanya satu koin, sehingga dibutuhkan untuk melakukan grouping dari koin-koin tersebut. Di sini player start, game timer, dan HUD ini merupakan UI yang dibuat untuk tampilan dari screen. Nah, di sini dia akan menampung nilai poin dari player, kemudian di sini timer ini merupakan tampilan awalnya. Nah, di sini dia berbentuk button, sehingga ketika dilakukan klik pada button ini akan memanggil function pada main yaitu new game. Kemudian di sini terdapat efek suaranya dan juga kaktus. Untuk scriptnya sendiri, di sini terdapat ready, di mana ready ini akan menampilkan tampilan awal dari game. Kemudian di sini new game. Nah, ketika button start tadi diklik, dia akan menuju function ini, sehingga playing ini dia akan bernilai true. Permainan itu dimulai, artinya kemudian levelnya dari awal yaitu 1 dan skornya masih 0. Kemudian timer akan berjalan. Nah, di sini dia akan menentukan posisi dari player ketika di start. Kemudian playernya itu akan ditampilkan yang awalnya pada tampilan awal itu tidak ditampilkan, dan game timer akan dimulai dan memanggil function spawn coin dan juga memanggil update score dan update time. Nah, untuk function spawn coin ini di mana setiap levelnya itu akan bertambah jumlah koinnya, dan untuk posisi koinnya sendiri dia akan di random, tetapi tetap berada di wilayah screen. Kemudian di sini terdapat function proses, di mana proses ini menyimpan proses dari gerakan player dan yang mengambil koin-koin. Kemudian di sini terdapat function on game timer timeout. Ini function untuk menghitung nilai timer ketika
timer sudah habis, artinya kurang dari 0, maka dia akan memanggil function game over. Dan ini function on player pickup, di mana on player pickup ini merupakan function ketika player menghampiri area dari koin sehingga skornya bertambah. Di sini terdapat juga on player hurt, di mana ketika player mendekati area kaktus maka dia memanggil function game over. Nah, sedangkan untuk function game overnya sendiri berisi untuk mengubah nilai playing yang asalnya true menjadi false, dan game timernya stop dan koinnya di hide atau dihilangkan. Scene player juga dia akan memanggil function die, dan end zone ini diputar. Nah, untuk gamenya sendiri kurang lebih seperti ini tampilan awalnya nih. Di sini pada scenes ini player belum muncul, koin juga belum muncul. Nah, ketika dilakukan start, player akan muncul dan koin akan bermunculan secara random. Nih, ketika player mendekati area koin, maka koin akan menghilang dan jumlah dari skor bertambah. Begitu pula ketika player mendekati area kaktus, maka akan game over. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.